Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taat, kali ini di podcast sharing aku dan teman saya di sebelah ini akan membahas tentang perempuan nih. Dan aku perkenalkan dulu ya, nih di sebelahku ada Mbak Nurul. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kan nih membahas perempuan nih. Dari sebelum itu kan kalau kita membahas tentang perempuan tuh kayaknya tuh banyak banget topik yang bisa kita bicarakan juga karena perempuan tuh spesial gitu, kayak apa tuh perempuan, apa perempuan, dan katanya kan perempuan itu adalah kunci dari segala kunci apa gitu ya, pegang kunci dari tiang peradaban ya, tiang peradaban juga kayak gitu. Nah, kalau kali ini kita membahas tentang pentingnya tuh apa sih, kenapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi gitu, toh juga kan akhirnya juga ngurusin rumah di rumah aja kayak gitu. Oh iya gitu. Jadi pertama adalah kita harus tahu dulu ya fungsi perempuan itu sendiri. Artinya apa? Kita itu sebagai perempuan yang dimana nanti kedepannya kita akan menjadi seorang ibu gitu. Coba gitu kan, di dalam rumah tangga gitu kan sudah ada pemimpin yaitu suami. Kemudian ada seorang perempuan, istri, dimana perannya dia itu sangat penting sekali di dalam keluarga. Dimana nanti dia itu akan melahirkan anak-anak gitu kan. Nah, kembali lagi ke tadi, perempuan itu adalah tiang peradaban. Artinya tiang peradaban itu diawali atau dipelopori oleh perempuan. Nah gini, misalkan di dalam rumah tangga itu kita ada anak-anak gitu, sedangkan suami fokus untuk menafkahi keluarganya, maka yang mendidik anak itu adalah perempuannya atau ibunya atau istri yang ada di dalam rumah tangga itu gitu. Jadi kalau misalkan nih kita itu sebagai perempuan gitu ya, tidak berpendidikan tinggi, lalu gimana mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita kayak gitu. Artinya sangat urgent sekali bahkan ya. Sebenarnya tuh kita kan gini, berpendidikan tinggi itu bukan hanya tentang kita harus kuliah kayak gitu kan. Biasanya anak muda kan bingung gitu, aku harus kemana setelah lulus SMA, aku pengen kerja apa gitu kan. Nah mereka kebanyakan itu memutuskan untuk kuliah itu untuk mengambil peran nanti habis kuliah itu mau kerja yang enak, yang sukses, yang bisa menghasilkan uang banyak gitu. Jadi wanita karir. Iya, jadi wanita. Iya betul, jadi wanita karir gitu. Nah, padahal lebih dari itu, persesif itu tuh sebenarnya bukan untuk mencari kekayaan gitu. Misalkan nih, kenapa kemudian misalkan ada seorang perempuan ya, bukan hanya perempuan sih, semuanya laki-laki maupun perempuan, ketika dia memutuskan untuk kuliah misalkan mengambil kedokteran gitu dengan biaya yang sangat mahal, pasti dia setelah lulus ingin mengembalikan itu, kayak berarti balik model gitu. Iya, mengharapkan bahwa setelah menjadi dokter nanti dia bisa mengumpulkan uang yang banyak, padahal ilmu itu bukan sekedar untuk mencari uang gitu loh. Artinya ilmu itu harus kita kembalikan lagi ke masyarakat, ke orang lain, kita bermanfaat ke orang lain. Iya, bermanfaat ke orang lain gitu. Sama halnya seperti wanita, ketika kita menuntut ilmu gitu ya, menuntut ilmu di misalkan perguruan tinggi, ya kita share itu, kita kembalikan itu, kita manfaatkan kembali ilmu yang kita dapat untuk anak-anak kita. Bahkan gak cuma anak-anak kita, bisa jadi kita juga bisa membagi ilmu kita kepada orang lain gitu. Misalkan seperti Bunda Aisyah ya, beliau itu wanita yang sangat cerdas, dimana beliau itu adalah hadis terbanyak itu ya. Iya, yang periwayat hadis terbanyak gitu kan. Beliau itu kan seorang pendidik yang luar biasa, walaupun beliau itu tidak memiliki seorang keturunan, iya, tidak diamanahi untuk mempunyai keturunan, mempunyai anak, tetapi beliau adalah pendidik yang luar biasa, yang memberikan, yang membentuk, yang menjadikan wanita-wanita yang lain, bahkan banyak juga yang para imam-imam kita yang kemudian belajar hadis dari Bunda Aisyah. Artinya kita harus mengubah pola pikir kita bahwa pendidikan itu bukan untuk menjadi wanita karir, bukan untuk mengumpulkan materi yang banyak, uang yang banyak kayak gitu. Tapi bagaimana dengan tuntutan bukan masyarakat, yang lebih ke di saat kita sudah di keluarga kayak gitu,
tuntutan untuk kemandirian finansial seorang wanita gitu. Karena kalau misalnya wanita punya penghasilan sendiri di dalam keluarga, kayaknya lebih keren, lebih bisa mandiri gitu loh maksudnya. Jadi akhirnya dia bergaji tinggi biar dia bisa ada kebebasan finansial kayak gitu. Jadi akhirnya kayak mau nggak mau harus jadi wanita karir biar lebih oke, lebih sempurna gitu loh. Baik. Sebenarnya gini, ketika misalnya kita di dalam keluarga itu suami mencari kerja, kemudian misalkan ketika finansial di dalam keluarga itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, maka jika suaminya memperbolehkan istrinya untuk bekerja, itu tidak masalah gitu ya, tidak masalah gitu. Misalkan menjadi wanita karir juga tidak masalah, tetapi wanita itu, perempuan itu, atau seorang ibu, seorang istri itu harus sadar peran utamanya apa sebagai wanita gitu. Apakah kemudian jika dia memilih untuk menjadi wanita karir tapi kemudian mengabaikan anak-anaknya sampai mungkin dititipkan ke orang lain misalkan, iya gitu ya. Dititipkan gitu, nanti takutnya adalah tidak bisa mengawasi anak gitu. Artinya kita harus sadar betul peran utama kita ketika kita sudah menikah ya, peran kita sebagai wanita itu apa di dalam rumah tangga gitu. Tetapi juga maksudnya tidak membatasi wanita untuk berkarir, tidak, cuman kita harus benar-benar bisa membagi waktu itu gitu loh, benar-benar bisa memprioritaskan mana gitu. Tapi bagaimana menurut Mbak Nurul nih ya, gimana tentang pendapat bahwa di saat wanita itu mengurus urusan domestik itu adalah gimana wanita itu tuh, potensi wanitanya itu tuh kayak tersia-sia gitu loh, menyia-nyiakan potensi wanita itu sendiri karena dia hanya mengurusi urusan domestik atau urusan rumah tangga kayak gitu loh. Mbak Nurul gimana? Sebenarnya bisa sih kita justru dengan menyalurkan potensi itu dengan mendidik anak itu ingin jadi seperti apa, maksudnya kita menyalurkan potensi itu, menyalurkan itu ke anak gitu. Misalkan gini, misalkan kita punya cita-cita gitu, ingin menjadi Bunda Aisyah, misalkan cita-cita kita belum tercapai, maka amanahkanlah cita-cita itu ke anak kita gitu. Jadi kita mengarahkan mungkin karena kita sudah waktunya sudah terbuang ketika masih muda misalkan, terus baru sadar ketika sudah menjadi ibu, ketika kita masih muda belum tercapai tujuan itu, cita-cita itu, maka kita salurkan itu, kita motivasi anak kita didik anak kita supaya dulu tuh ibu tuh pengen jadi ini loh nak gitu misalkan gitu. Jadi biar apa, cita-cita kita diteruskan oleh anak kita gitu loh. Jadi seperti itu sih, potensi kita bisa kita salurkan. Toh kita kan juga maksudnya anak kita kan juga keturunan kita, di mana pasti akan ada potensi yang ada di dalam kita, potensi yang ada di dalam diri kita itu mengalir di dalam potensinya anak kita gitu. Jadi kita bisa ngarahin gitu sih. Jadi nggak usah takut gitu. Kita bisa kok, kita tetap bisa untuk menyalurkan potensi itu ke anak gitu. Misalkan seperti itu. Jadi perempuan itu sebenarnya, dan ini loh, peran perempuan di dalam keluarga itu juga sangat besar sekali ya. Maksudnya tanpa kita sadari itu, walaupun laki-laki sebagai koam gitu ya, tapi sebenarnya kaki kita hanya tangan kanannya kita, enggak sih? Maksudnya wanita itu sebenarnya yang berperan penuh dalam keluarga itu wanita, karena wanita itu bisa mempengaruhi laki-laki gitu loh dalam keputusan laki-lakinya itu sendiri. Kalau misalkan dalam hal suatu masalah gitu ya, sebenarnya itu keputusan yang mutlak itu ada pada laki-laki gitu. Tetapi kembali lagi ke dalam keluarga itu pasti kan ada diskusi gitu kan. Ada diskusi di mana antara suami dan istri itu bisa diskusi untuk memutuskan suatu permasalahan. Misalkan nanti anak kita mau diarahkan kemana gitu kan. Nah itu kita bisa diskusikan sampai kemudian suami kita memutuskan yang mana yang terbaik untuk anak kita gitu. Tapi kita sama-sama pasti bisa saling mengerti satu sama lain kayak gitu. Nah jadi buat para perempuan ya, kita juga ya perempuan dan perempuan di luar sana, kita harus sadar bahwa kita adalah tiangnya peradaban. Jadi peradaban mau baik maupun itu tergantung dari wanitanya kan gitu ya. Nah jadi yuk kita menuntut ilmu bareng buat perempuan-perempuan di luar sana. Oke, untuk sharing kali ini terima kasih Mbak Nurul sudah menyempatkan dari sini, dan masya Allah banget ilmunya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.